Selamat datang pada tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar. Video pembelajaran ini mengangkat tema pendidikan Pancasila untuk kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tentang aturan. Aturan membuat kita hidup tertib dan nyaman. Kalau masuk kelas, kita harus antre dengan rapi. Kita harus memberi salam kepada guru. Setelah bermain, mainan harus dirapikan kembali. Sebelum makan, jangan lupa mencuci tangan ya. Sampah harus dibuang pada tempatnya supaya kelas bersih. Yuk, jadi anak disiplin dan baik hati. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita belajar tentang menaati aturan di sekitarku. Aturan dibuat supaya hidup kita tertib, aman, dan nyaman. Kita juga harus memberi salam kepada guru. Sampah harus dibuang pada tempatnya agar kelas tetap bersih. Kalau ingin berbicara, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Anak-anak yang baik selalu menaati aturan setiap hari. Yuk kita jadi anak disiplin dan bertanggung jawab. Hai Sobat Cerdas, aku Della. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Yuk! Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia. Ada 5 sila yang menjadi pedoman hidup kita. Pertama, sila pertama. Kita harus menyayangi Tuhan dan hidup rukun dengan teman yang berbeda agama. Kedua, sila kedua. Kita harus adil dan tidak memandang serba-serbi. Sama-sama jadi sahabat ya. Ketiga, sila ketiga. Kita adalah satu jemaat, satu bangsa, Indonesia. Yuk, kita rukun dan saling membantu. Keempat, sila keempat. Setiap orang punya hak yang sama. Kita harus menghargai pendapat teman kita. Kelima, sila kelima. Kita harus bekerja keras untuk kesejahteraan bersama. Mari, rajin belajar. Nah, itulah 5 sila dalam Pancasila. Mudah diingat kan? Pancasila itu penting untuk kita amalkan setiap hari loh. Dari hal-hal yang sederhana juga bisa ya. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Tetap jadi anak baik yang gemarkan Pancasila. Hai adik-adik, wah kelasnya seru sekali ya. Tapi tahukah kalian apa itu tanggung jawab? Yuk kita belajar tentang tanggung jawab bersama. Sini dengerin cerita dari Kak Sevia. Bayangkan, setiap kita punya pohon tanggung jawab. Awalnya kecil, tapi butuh nutrisi untuk tumbuh. Nutrisinya adalah tugas kecil kita, seperti merapikan buku. Lihat, daun baru tumbuh atau menyusun tas. Setiap tugas yang kita lakukan membuat pohon kita makin sehat. Berkarya bersama memang lebih menyenangkan. Pohon tanggung jawab kita jadi besar dan rindang. Nah, lihat, dengan tanggung jawab, kelas kita jadi rapi dan nyaman untuk belajar semua teman. Jadi, yuk kita jaga tanggung jawab kita setiap hari. Kalian pasti bisa, kan? Halo anak-anak, senang bertemu kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu Guru. Halo teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang gotong royong. Gotong royong itu semangat kerja bareng-bareng buat nyelesain sesuatu, tanpa mikirin bayaran. Intinya, ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Konsep ini udah jadi ciri khas budaya Indonesia dari dulu. Gotong royong adalah kerjasama, membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya membersihkan lingkungan, membuat kerja menjadi lebih ringkas. Jadi kita harus budayakan gotong royong. Baik itu saja pembelajaran dari Bu Guru. Semangat terus anak-anak. Anak-anak kita akan gotong royong membersihkan kelas hari ini. Ayo pegang satu-satu alat pembersihnya. Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku kita agar hidup tertib dan damai.
Ada 4 jenis norma yang perlu kita ketahui. Norma agama berasal dari ajaran Tuhan yang harus kita patuhi. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani kita tentang baik dan buruk. Kita harus jujur dan tidak menyakiti teman. Norma kesopanan mengatur bagaimana kita bersikap sopan kepada orang lain. Norma hukum dibuat oleh pemerintah dan wajib dipatuhi. Nah, anak-anak, sekarang coba sebutkan 4 jenis norma yang sudah kita pelajari.